Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum membagi waris, apa saja? Tentu saja yang paling pertama, pemisahan harta peninggalan itu dari milik orang lain. Nah, seperti saya kemukakan pada pertemuan yang lalu, bahwa harta peninggalan atau tirkah atau al-maurus itu adalah hanya milik almarhum. Jadi kalau ada milik bersama, maka harus dipisahkan. Termasuk juga antara suami dengan istri. Dalam kenyataannya kan harta seseorang itu tidak selamanya dapat diperoleh secara mandiri. Terkadang hasil usaha bersama. Jika hasil usaha bersama itu sejak awal sudah dipisahkan, maka ketika salah satunya meninggal, ya tidak menjadi masalah. Gampang saja. Yang dibagikan adalah yang sudah dipisahkan untuk milik almarhum. Namun, jika harta bersama tersebut belum dipisahkan, maka ketika ada yang meninggal, harus dipisahkan oleh ahli waris terlebih dahulu. Tak terkecuali itu suami istri atau orang tua dan anak. Kan antara orang tua dan anak juga kadang-kadang campur, kadang-kadang usaha ya. Dan kenyataannya di Indonesia itu suami istri saja saling membantu satu sama lain, walaupun istrinya tidak bekerja ya, tetapi kan ketika suaminya mendapatkan berusaha mencari harta, nah istrinya juga ikut membantu di luar kewajiban ya, juga di luar kewajiban. Dan di situ menurut saya salah satu perbedaan antara keluarga hukum di Indonesia dengan di Saudi umpamanya. Kalau di Indonesia kan kalau seorang suami punya utang, dia meninggal, maka yang ditagih kan istrinya. Beda dengan di Saudi, yang ditagih itu anaknya, atau saudaranya, atau bapaknya. Kalau di Indonesia kan istrinya. Dan juga kalau ternyata suaminya tidak bisa bayar cicilan, maka istrinya kan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibu mimmat tasabu walin nisa'i nasibu mimmat tasabna. Bagi laki-laki ada bagian dari hasil usaha mereka, dan bagi wanita juga ada bagian hasil usaha. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa pria maupun wanita mempunyai hak ya, masing-masing punya saham. Oleh karena itu, jika seorang suami meninggal, maka peninggalannya bercampur dengan milik istri. Maka hendaklah dipisahkan lebih dahulu. Demikian pula jika seorang wanita meninggal, maka hartanya yang masih bercampur dengan harta milik suaminya mesti dipisahkan terlebih dahulu. Harta yang dibagikan hanya milik almarhum. Adapun persentase berapa milik suami, berapa milik istri, ya itu tergantung kepada kesepakatan mereka di kala hidup. Apakah 50%, 50%, apakah 60-40%. Ada adat Sunda kan lalaki satanggungan awewe saisan. Jadi milik suami itu 2 kali perempuan. Tapi kalau Jawa kan istilahnya gonogini ya. Tapi kalau di Minang kan lain lagi antara suami istri itu. Karena ada harta yang salurannya melalui wanita. Oleh anak wanita. Sehingga itu bukan hak milik, tapi hanya hak guna pakai. Nah, apakah itu dibagikan sebagai harta warisan? Ya menurut saya harta itu karena hanya hak guna pakai, bukan harta milik.
dan tidak boleh dijual, maka itu bukan warisan. Kembali kepada hukum adat. Jadi hukum waris itu jelas telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kepemilikan itu ditentukan oleh adat masing-masing atau kesepakatan. Kan itu atas kesepakatan kalau pemindah milik, ini milikmu. Nah, itu kan kesepakatan gitu. Apakah 50%, 50% suami istri itu kesepakatan. Makanya saya menyarankan sebelum meninggal itu ya sepakat aja dulu antara suami istri itu. Apakah harta bersama itu 60-40 atau 70-30 atau laki-laki 2, perempuan 2, 1 atau sebaliknya. Perempuan yang lebih banyak karena kebetulan usahanya lebih besar. Di keluarga itu masing-masing sesuai dengan adat, tapi itu harus dipisahkan. Jadi ayatnya jelas ya, surat An-Nisa ayat 32. Karena surat An-Nisa itu sudah masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan itu punya hak masing-masing. Nah, maka ketika meninggal yang diberikan adalah harta benar-benar milik almarhum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.